sleep for 5 minutes. Hai guys, balik lagi bareng Ara di sini. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang baru saja rilis, film yang paling banyak dinanti. Sekaligus, film ini juga adalah film terkeren di akhir tahun 2022 ini. Pastinya kalian sudah tahu, film ini berjudul Black Adam. Oke, kita langsung saja ke cerita filmnya. Dahulu kala, di suatu daerah yang berada di daratan Semenanjung Arab, tempat itu disebut Kandak. Kandak adalah daerah yang dikuasai oleh seorang raja yang bernama Sabak. Raja Sabak ini sangat terobsesi ingin mendapatkan kekuatan iblis dari neraka. Segala usaha dan upaya sudah dia lakukan dengan memperkerjakan ribuan budak untuk mencari sebuah batu langka yang disebut batu Eternium. Dari batu itulah yang dijadikan mahkota. Nantinya, sang raja bisa mendapatkan kekuatan iblis yang dia inginkan. Dan akhirnya, dari ribuan para budak yang dipekerjakan, salah satu dari mereka berhasil menemukan batu Eternium itu. Sesegera dia langsung melaporkan penemuannya kepada prajurit penjaga. Alih-alih bisa mendapatkan hadiah dari sang raja, namun prajurit itu malah membunuh sang budak yang sudah menemukan batu Eternium. Salah satu budak yang masih kecil melihat ketidakadilan tersebut. Di saat prajurit itu lengah, dia langsung mengambil batu Eterniumnya. Sayangnya, anak itu yang tertangkap dan harus menerima hukuman mati dari sang raja. Namun tak diduga, sesuatu terjadi. Anak itu yang akan dieksekusi mati tiba-tiba saja menghilang bagaikan ditelan bumi. Ternyata, anak itu diselamatkan oleh para penyihir agung dan dibawa ke salah satu tempat, sekaligus akan menjadikan anak itu sebagai seseorang yang terpilih. Sementara kini Raja Sabak berhasil mendapatkan batu Eternium yang sudah dijadikan mahkota. Belum sempat dia memakaikannya, namun sang raja malah terlebih dahulu terbunuh. Ribuan tahun kemudian, setelah tewasnya Raja Sabak, Kandak kini sudah berubah total menjadi sebuah daerah perkotaan. Kandak kini dikuasai oleh sebuah organisasi kejahatan yang disebut Intergang. Tak mudah bagi orang asing bisa masuk ke kota Kandak. Perlu pemeriksaan yang sangat ketat untuk bisa masuk ke kota itu. Kita juga diperkenalkan kepada beberapa arkeolog yang sedang mencari pegunungan di kota Kandak. Dia adalah Adriana bersama adiknya yang bernama Karim dan beberapa kru lainnya. Mereka mencari keberadaan mahkota Eternium yang sampai pada saat ini masih belum ditemukan keberadaannya. Mereka diam-diam memasuki kawasan yang sebenarnya dilarang dan dijaga ketat oleh kelompok Intergang. Adriana bersama rekan lainnya memasuki sebuah gua yang ada di kaki gunung Kandak. Namun, Karim yang menunggu di mobil tiba-tiba melihat rekannya yang sudah terjatuh. Dia terluka karena diserang oleh kelompok Intergang yang sedang berpatroli. Sementara Adriana yang berada di dalam gua menemukan ada sebuah batu seperti kuburan kuno dan ada tulisan kuno yang mengatakan jangan menyebut namanya jika tidak ingin ada sesuatu yang terbangun. Singkatnya, setelah melakukan beberapa pencarian, akhirnya Adriana berhasil menemukan mahkota Eternium itu. Di waktu bersamaan, para komplotan Intergang itu masuk sembari menyekap Karim. Adriana yang tidak tahu harus berbuat apa lagi karena kini mereka sudah terkepung. Tapi dia teringat sebuah kalimat yang ada di kuburan batu itu. Karena tidak ada pilihan lain, dia pun lalu mencoba membacakan kata-kata yang seperti mantra untuk membangkitkan sesuatu yang ada di sana. Dan tiba-tiba keluarlah superhero yang kita nantikan. Dia adalah Ted Adam. Dengan serangan cepat dan juga mematikan, Adam membantai semua pasukan Intergang yang ada di sana.
Tak membuang kesempatan, Adriana dan Karim langsung bergegas kabur dan membawa mahkotanya. Tak mudah bagi mereka untuk bisa pergi begitu saja. Pasukan Intergang masih memburu dan mengejar mereka. Namun, untung saja Ted Adam dengan mudah melawannya dan menahan serangan pasukan Intergang yang bertubi-tubi. Dengan kekuatan petir yang dimiliki Adam, mampu membantai semua pasukan yang ada. Di akhir peperangan, Adam terkena serangan roket. Roket tersebut terbuat dari batu eternium. Di sini bisa kita lihat kelemahan Adam adalah dari batu eternium itu sendiri. Sementara di lain sisi, Amanda Waller memerintahkan kepada kelompok Justice of Society untuk memburu dan menangkap Black Adam. Kelompok dari Justice of Society sendiri adalah Hawkman, Dr. Pet, Cyclone, dan juga Smasher. Mereka pun langsung menuju ke kota Kandak sesuai instruksi dari Amanda Waller. Adam yang sempat terluka karena terkena serangan eternium, ternyata dia dibawa oleh Adriana ke rumahnya dan dirawat di sana. Tak lama kemudian, dia pun tersadar kembali dan terkaget karena sudah berada di rumah Adriana. Melihat keadaan di sekitaran Kandak, Adam merasa terheran karena kini keadaannya sudah sangat jauh berubah. Adam sendiri baru terbangun kembali setelah tidur panjangnya selama 5.000 tahun. Dengan teknologi yang ada pada saat ini, membuat Adam merasa kebingungan. Bahkan, dia menyerang televisi yang menyala. Dia mengira kalau itu sebuah ancaman. Singkat cerita, akhirnya di sini dia tahu kalau Adriana lah yang sudah membangunkan dirinya. Dengan kekuatan dan kemampuan Adam, Adriana bersama anaknya mengatakan kalau Adam adalah harapan bagi rakyat Kandak yang selama ini dijajah oleh kelompok Intergang. Adam masih mencoba untuk memahami situasi di kota Kandak. Namun, di hari itu sempat terjadi keributan. Anaknya Adriana mencuri radio dari pasukan Intergang hingga terjadilah pertikaian di antara Adriana dan para pasukan Intergang. Mereka tak sadar jika sesepuh Kandak sudah terbangun dari tidur panjangnya. Bukan hal sulit bagi Adam untuk melawan mereka semuanya. Di saat pertarungan terjadi, Hawkman dan Dr. Pet datang. Mereka meminta kepada Adam untuk menyerahkan diri. Adam dianggap sebagai ancaman bagi rakyat Kandak. Sayangnya, Adam sepertinya tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Hawkman. Tak banyak basa-basi, Adam pun langsung menyerang kelompok Justice of Society. Dan pertarungan epik antara Adam melawan Hawkman, Dr. Pet, sudah tidak bisa dihindari lagi. Dari penglihatan Dr. Pet, dia bisa melihat kalau mahkota Raja Sabak ada di tangan Adriana. Tapi saat itu dia masih disibukkan dengan melawan kebrutalan Adam yang terus membabi buta. Tak mudah bagi mereka untuk melawan kekuatan yang dimiliki Adam. Atom Smasher yang berubah dirinya menjadi raksasa pun tak mampu melawan Adam. Mereka pun menghentikan serangan karena percuma saja melawan Black Adam yang mempunyai kekuatan yang tak bisa mereka tandingi. Di saat itu rakyat Kandak memuja-muja Adam dan menganggap Black Adam adalah superhero bagi Kandak. Dr. Pet lalu menghampiri Adriana dan meminta kepada dia untuk memberikan mahkota Raja Sabak itu. Sayangnya mahkota itu sudah dibawa pergi oleh anaknya Adriana. Adriana mencoba berbicara baik-baik kepada kelompok Justice of Society. Lebih baik mereka menempuh jalur diplomasi dengan Adam daripada mereka harus menggunakan kekuatan untuk melawan Adam yang berujung ada yang menjadi korban. Sesaat kita diperlihatkan kepada adegan di mana saat Adam pada masa itu. Ternyata Adam ini bisa dikatakan adalah anak durhaka kepada para penyiar agung. Mereka yang telah menjadikan Adam sebagai orang yang terpilih dan mempunyai kekuatan luar biasa. Namun Adam membuat kekacauan karena ternyata Adamlah yang membunuh Raja Sabak hingga membuat para penyihir agung murka dan memenjarakan Adam di sebuah kuburan itu. Tapi kini Adam sudah dibebaskan kembali oleh Adriana di gua tersebut.
Di tengah mereka sedang berunding, Adriana mendapati telepon dari anaknya. Kalau ternyata Ismail, rekan Adriana yang dulu ikut mencari mahkota di gua itu, ternyata masih hidup dan kini berkhianat menjadi bagian dari Intergang. Adriana meminta bantuan kepada Adam untuk menyelamatkan anaknya. Tak pakai lama, Adam pun langsung segera menolong si bocil. Ternyata Justice of Society sendiri tidak berpihak kepada kelompok Intergang. Mereka justru membantu Adam mengejar pasukan Intergang untuk menyelamatkan si bocil. Adam tak sadar pengejaran dia memburu pasukan Intergang ternyata sudah sampai di Thailand. Namun sayang, Adam tidak berhasil mendapatkan si bocil yang sudah dibawa kabur oleh pasukan Intergang lainnya. Tapi untung saja, Hawkman berhasil menangkap beberapa pasukan Intergang. Adam sendiri yang menginterogasi mereka dan di sini akhirnya Adam pun mendapatkan informasi keberadaan markas Intergang yang berada di tengah gurun. Tak mudah menyatukan kedua kekuatan untuk bisa bersatu. Terkadang di antara mereka yang berbeda pendapat harus berujung beradu kekuatan, walaupun pada akhirnya di antara mereka harus ada yang mengalah. Saat Adriana menuju ke sebuah lemari, ternyata mahkota itu disembunyikan anaknya di sana. Dari mahkota tersebut ada sebuah tulisan, "Matilah untuk hidup." Sampai di sini, Adam dan yang lainnya pun tidak tahu apa arti dari kata-kata tersebut. Adriana meminta kepada mereka semuanya, jika mereka menginginkan mahkotanya, mereka harus menyelamatkan anaknya terlebih dahulu. Dengan terpaksa, mereka pun akhirnya sepakat untuk menyelamatkan anaknya Adriana. Dan sebelum berangkat ke markas Intergang, mereka menyusun sebuah rencana. Tapi tidak dengan Adam. Peperangan Black Adam tak perlu yang namanya strategi. Adam percaya diri dengan kekuatan yang dimilikinya. Apapun yang ada di hadapannya, Adam tidak merasa gentar sama sekali. Tibalah mereka di markas Intergang. Ismail yang menyekap si bocil meminta kepada Adriana untuk menyerahkan mahkotanya. Tapi namanya juga penjahat, ada saja tipu daya yang mereka rencanakan. Adam tak tinggal diam. Kecepatan Adam mampu mengalahkan kecepatan peluru yang ditembakkan Ismail kepada si bocil. Adam pun akhirnya berhasil menyelamatkan si bocil sekaligus membunuh Ismail. This film is presented by Sky Exchange. Dari pembicaraan Adam dengan Hawkman, terungkaplah fakta bahwa ternyata yang mempunyai kekuatan dari penyihir agung sebenarnya adalah anaknya Adam. Pada saat itu, Adam sedang terluka parah dan hampir tewas. Anak Adam tidak mau jika ayahnya harus tewas dan dia akhirnya memberikan kekuatan yang disebut Ted Adam itu kepada ayahnya dengan bermaksud agar ayahnya bisa tertolong. Namun naas, anaknya yang malah terkena panah dari pasukan kerajaan. Kematian anaknya membuat Adam pun menjadi sangat murka dan menghancurkan seluruh kerajaan itu sekaligus membunuh sang raja yaitu Raja Sabak. Itulah alasan Adam membunuh Raja Sabak. Merasa kalau semuanya ini sudah selesai, Adam sadar diri, takut kalau dirinya malah yang akan menjadi penghancur bagi umat manusia dengan kekuatan yang dimilikinya sekarang. Di sini Adam lalu membacakan mantra sajam yang membuat kekuatan dimilikinya itu menghilang. Hawkman bersama yang lainnya membawa jasad Adam ke sebuah tempat yang berada di bawah laut, lalu memasukkan tubuh Adam ke sebuah cairan khusus. Setelah semuanya selesai, saat menuju jalan pulang, Dr. Pet justru merasa masih ada yang janggal. Dr. Pet yang mempunyai kekuatan bisa melihat masa depan. Dia melihat Hawkman yang akan mati dalam sebuah pertempuran di masa yang akan datang. Adrian dan Cyclone pun merasakan hal yang serupa. Mereka mencoba mengartikan kembali kata-kata yang ada di mahkota itu. Dan akhirnya, kini mereka paham apa arti dari kata-kata yang ada di mahkota itu, yang mengatakan mati untuk hidup. Dan mereka menemukan jawaban dari kata-kata tersebut, yang berarti setiap orang yang mati dibunuh oleh Adam, mereka akan dibangkitkan kembali oleh iblis. Dan memang benar, kalau kini Ismail yang dibangkitkan kembali oleh iblis dan menjadi Raja Sabak. Sabak kembali ke bumi dan membantai semua anggota Justice of Society. Pertarungan epik pun terjadi kembali melawan para superhero yang ada.
Sabak yang menginginkan duduk kembali di kursi kebesarannya, namun dia dihadang oleh Dr. Pet. Sementara itu, Dr. Pet juga mencoba untuk membangunkan Adam kembali dengan menggunakan kekuatan telepatinya. Kekuatan Sabak sudah tidak bisa mereka bendung lagi. Adam berhasil keluar dan kembali ke permukaan. Di saat bersamaan, Dr. Pet pun akhirnya harus tewas dibunuh Sabak. By Sky Exchange. Sabak berhasil menduduki kembali kursi singgasananya dan dia mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi. Sabak mampu memanggil prajurit dari neraka untuk menguasai Kandak. Adam yang masih lemah, sesaat dia dimimpikan anaknya yang mengatakan untuk Adam jangan menyerah. Tak lama kemudian, Adam kembali bersama kekuatan Ted Adamnya. Dan disinilah pertarungan yang sebenarnya di mana Adam yang akan melawan Sabak. Sementara rakyat Kandak pun kini bersatu melawan pasukan dari neraka. Adam yang dibantu oleh Hawkman tidak membuang kesempatan. Adam lalu membelah kepala Sabak hingga akhirnya Sabak pun tewas. Di ujung kemenangan, Adam mencoba menduduki kursi singgasana sang raja. Tapi ternyata Adam sendiri tidak suka menjadi seorang raja. Dia lebih memilih menjadi superhero seperti apa yang pernah dikatakan oleh si bocil dan juga Adriana. Lalu di sini akhirnya film pun selesai. Di akhir film kita juga diperlihatkan kepada Adam yang bertemu dengan Superman. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita tunggu saja di Black Adam selanjutnya. Oke guys, sampai di sini dulu ya ceritanya. Aku rekomen banget buat kalian tonton filmnya karena sumpah film ini keren banget. Dan jika kalian suka dengan filmnya, boleh dong di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Ara pamit undur diri. Salam dari saya. Bye bye.